pemirsa, bertemu kembali dengan saya Sinta Dewinyati dalam acara Bincang Beranda. Pada kali ini istimewa sekali, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, seorang seniman Cianjur, asli Cianjur, budayawan. Tadi kita sudah mendengarkan alunan kecapi yang luar biasa, merdu sekali. Kita akan berbincang lebih lanjut tentang kecapi, tentang budaya Cianjur bersama Bapak Haji RM Yusuf Wiradirja. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini luar biasa alunan kecapinya, merdu sekali kedengarannya Pak Haji. Iya. Pak Haji memang seorang seniman yang sudah berapa belas tahun mendalami budaya atau seni Cianjur. Yang saya ingat, saya mulai terjun khususnya dalam dunia tembang sudah Cianjuran atau mamaos Cianjuran sejak umur 9 tahun ya. 9 tahun ya? Sekarang umur baru 60 tahun lebih. Baru 60 tahun. Ya, jadi sudah setengah abad lebih ya. Setengah abad, luar biasa. Sudah ngelotok lah kalau bahasa. Kita udah paham betul ya tentang seni budaya Cianjur. Aktivitas sekarang apa aja Pak Haji? Apa aja? Aktivitas sekarang Pak Haji. Ya, saya sebetulnya status saya itu sehari-hari sebagai dosen ya. Oh, dosen. Saya mengajar di Institut Seni Budaya Indonesia, ISBI Bandung ya. ISBI Bandung. Jadi sudah ya 30 tahun yang lebih lah. Jadi di samping saya sebagai dosen ya juga ya berkreativitas ya. Kreativitas. Ya. Tetap namanya seniman, ya, budayawan. Pekerja seni ya. Pekerja seni. Betul. Jadi dosen juga tetap sebagai tadi berkreasi sebagai seorang pekerja seni tetap ya. Betul. Dan tidak jauh-jauh dari namanya kecapi. Tidak jauh dari namanya kecapi. Betul. Ini nanti kita mungkin bicara lebih lanjut soal budaya Cianjur lebih dalam lagi. Iya. Nah, kalau selain ngajar sebagai dosen, aktivitas keseniannya apa aja Pak Haji? Kalau saya itu sebetulnya basic sebagai seorang seniman ya memang bertolak dari seni tradisional ya. Jadi ini sedikit flashback. Tapi ketika saya remaja, di samping mendalami musik-musik Cianjuran ini juga Sunda lah umumnya. Sunda. Saya juga pernah terjun ke dunia musik jazz. Musik jazz. Jazz Latin ya. Makanya kalau adik-adik saya itu semuanya ke musik jazz gitu musik ya. Jazz, gitu ya. Jadi dari situ sampai SMA, saya bukan di SMA, dari SPG dulu tuh. Saya calon guru dulu itu. Jadi aktivitas dari Sunda ke jazz, ke pop, ya segala macam lah gitu ya. Jadi dicoba ya. Kebetulan almarhum ayah saya itu tidak fanatik ya. Jadi silakan aja kalau kalian senang, kalian mau ya lah. Gitu. Jadi kita artinya bergelut dengan dunia itu bukan hanya tradisi tapi juga merambah ke dunia musik di luar musik etnik umum Sunda ya, musik pop. Gitu. Nah, tapi justru mungkin memperkaya juga ya. Nah, itulah. Jadi alhamdulillah wa syukurillah dengan entry behavior atau latar belakang seperti itu menjadi sebuah apa ya? Empirik artinya pengalaman estetis. Ya, jadi pengalaman estetis artinya secara kemampuan musikal. Jadi saya alhamdulillah tidak hanya mengenal musik etnik, tapi juga musik-musik di luar etnik. Jadi pada akhirnya dulu kan sebetulnya saya tuh penembang ya, vokalis sebetulnya. Oh, vokalis ya. Jadi, kayaknya perlu nembang juga nanti di akhirnya. Jadi ya di Sunda kan ada dua, ada tembang, ada kawih. Ya, jadi terus ke dunia pop sebagai vokalis street. Akhirnya setelah di Bandung lebih melebar, pengalaman lebih bertambah ya, melawat kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah dengan kecapi tembang Sunda Cianjur dengan tembang ini saya sudah hampir ya 5 benua saya sudah singgahi ya. Sudah keliling ya. Amerika, Eropa, Asia, Afrika, alhamdulillah ya gitu. Nah, jadi ya yang tadi jadi sehari-hari secara continuity saya mengajar, tapi di luar itu ya berkreasi ya. Nah, saya pun juga punya kelompok grup musik Sanggita ya di situ. Saya membuat beberapa album gitu kan. Masih tradisional atau mix? Sudah mix ya. Sudah mix ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang
Saya sudah menghasilkan hampir 300 karya lagu ya. Oh gitu? Ya. Masya Allah, luar Jadi biasa. sejak saya masih dari Cianjur sudah mulai merambah ya cipta mencipta lah gitu. Berbagai genre ya. Sunda pop, segala macam. Semua. Ya, pun seneng aja lah pokoknya. Pokoknya berkreasi Iya, gitu ya. iya. Luar biasa. Nah, Pak Haji, Ya. ini tadi soal kecapi ini asli Cianjur kan ya, kecapi? Iya. Asli Cianjur. Bisa dikatakan sih asli Cianjur. Asli Cianjur. Ya. Oh, agak berbeda dengan kecapi-kecapi lain ya mungkin ya? Oh ya, Atau beda. Beda ya. Mungkin Sebetulnya bisa gini. dijelaskan sedikit tentang kecapi? Ini disebut ada beberapa istilah yang menyebut ini. Ada yang nyebut kecapi perahu, memang bentuknya kayak perahu ya. Ada yang menyebutnya ini juga kecapi apa itu? Kecapi indung. Kecapi indung. Ya. Indung ibu padahal ya. Ya, betul. Jadi ada beberapa istilah yang ini. Juga yang nyebut kecapi perahu, ya kayak perahu, kecapi lisung. Ya. Tapi yang pasti kalau dilihat dari perspektif filosofis bahwa ini adalah lebih condong disebut kecapi indung. Kenapa sebut kecapi indung? Nah, ini berkaitan dengan historis ya. Historis sejarah ya. Ya, artinya sejarah bahwa Cianjur sendiri ya. Iya. Jadi kalau kita melihat secara historis, melihat dari kosmologi Sunda, kan sebelum peradaban dulu Islam belum masuk, kepercayaan agama belum masuk, ini adalah salah satu media untuk upacara. Iya. Jadi sebelum menjadi kecapi indung ini dulu, ini juga mengadopsi dari kecapi pantun, seni pantun. Ya, seni pantun samalah seperti ini, cuma lebih kecil. Nah, ini sesungguhnya merupakan perkembangan dari seni pantun. Jadi artinya mindset pemikiran manusia lama gitu ya. Jadi ketika membuat sebuah produk budaya itu penuh dengan simbolik gitu. Nah, jadi kembali kepada istilah kecapi indung. Jadi ini adalah sebuah representasi simbolis dari seorang ibu. Ya kan? Misalnya gini, secara organologis artinya gini. Ini sebut indung, gelung gini. Oh, gelung ya. Gelung. Ini kan perempuan ya, kan? Iya. Nah, gitu ya. Terus kemudian ini inang atau susu. Ini simbol perempuan. Simbol ya. Nah, juga ini juga rambut dan sebagainya. Jadi artinya kenapa disebut indung? Karena kepercayaan lama bahwa yang namanya budaya lama itu dulu kan yang namanya Dewi Sri itu dijadikan sebuah kepercayaan ya. Simbol. Jadi, ya simbol Dewi kehidupan, karena beras diidentikan dengan Dewi Sri. Nah, itu kan perempuan. Iya. Nah, sementara ketika upacara, nah alat ini yang digunakannya, makanya disebut indung, kecapi indung. Nyambungnya ke sana ya. Iya, betul gitu. Itu. Nah, kemudian banyak lagi jenis-jenisnya, ada kecapi tarawangsa yang ada di Sumedang, juga ada kecapi yang lebih kecil, ada kecapi baduy. Itu beda-beda bentuknya. Ya. Benar, juga ada kecapi siter yang kotak kayak gini. Oh gitu. iya, ada. Ya, tapi yang pasti bahwa secara skala nadanya memang menggunakan nada pentatonis ya. Pentatonis ya. Jadi kalau tadi disebutkan dengan guzeng, kecapi Cina itu lebih banyak senarnya gitu. Oh, lebih banyak. Ya, juga, dalam satu ini lebih banyak ya. Terus juga dan dia full ya? Full. Ya, betul. Jadi juga mereka sudah dicun terkadang ke diatonis juga gitu. Ya, kebetulan hampir tiap tahun, 3 tahun ke belakang, tiap tahun saya ada kerjasama dengan salah satu kampus di Cina Selatan, di Guangxi Art kampus Guangxi Institute Art Music, seni di sana. Saya juga banyak kolaborasi gitu, kecapi dengan kecapi Cina. Iya. Seru pasti. Iya, gitu. Ya, lebih panjang tadi ya, kalau Cina lebih panjang, nadanya juga beda. Betul, gitu beda gitu. Nah, Pak Haji, kecapi ini kan akhirnya memang udah identik Cianjur ya, asli Betul. Cianjur. Dan itu apakah ikut mewarnai budaya Cianjur secara keseluruhan? Oh iya, yang saya tahu bahwa ini adalah salah satu
produk dari budaya Cianjur ya. Ini kan sesungguhnya kalau komplit ini ada sulingnya, ada kacapi rinciknya, ada vokalisnya atau juru tembangnya, gitu kan. Disebut mamaos. Mamaos. Ya. Nah ini lagi-lagi juga untuk istilah menyebutkan mamaos itu sudah bermacam-macam. Ada yang nyebut mamaos Cianjuran, ada Cianjurannya sendiri. Cianjuran saja. Ada tembang Sunda, ada tembang Sunda Cianjuran. Tapi ya ini juga sih, gitu ya. Nah, berbicara mamaos, jelas tadi mewarnai sebagai salah satu basic warna Cianjur. Mamaos, jadi kalau dilihat dari etimologis, itu kata halus dari kata maca. Maca. Jadi kan membaca ya, itu kan kata dasarnya maca ya. Maca. Mamaos. Jadi maca. Nah, ini sesungguhnya ya ada kaitan juga dengan historis. Jadi sesungguhnya bahwa maca di sini bisa dimaknai bisa maca dalam arti maca Al-Qur'an. Baca benar gitu ya, membaca tulisan. Bisa juga secara makna lebih luasnya membaca diri, membaca alam, tadabbur dan sebagainya. Jadi sesungguhnya bahwa mamaos ini mempresentasikan juga nilai-nilai yang terkait dengan nilai kehidupan, ya. Nah sebetulnya sebelum mamaos ada ngaos. Ada ngaos, ya betul. Itu ya, ngaos juga kan itu juga kata halus dari ngaji. Sama halnya begitu ya. Kalau ini ikro, ini ikro. Kan kalau Mbak kan santri banget. Alhamdulillah. Ya jadi sebagai host saya juga santri. Jadi ikro ya, maca itu. Nah, kalau ngaos tadi itu udah ngaji. Bisa ngaji diri, ngaji rasa, ngaji dalam arti Al-Qur'an. Kan gitu ya. Nah, terus mempo, sesungguhnya mempo adalah yang saya pahami adalah representasi sebuah nilai bahwa ini mempo ada dua kan, ada pendekatan secara sportivitas sebagai seorang sport ya, untuk sport gitu ya, ada untuk bela diri gitu kan. Nah, sesungguhnya bahwa Karuhun Cianjur sudah memberikan sebuah pesan moral bahwa hidup ini kita harus sehat, harus sportif, ya kan. Ya, jadi artinya bahwa mempo di sini memperlihatkan nilai bahwa hidup ini dari ngaos, adanya keseimbangan lahir batin. Jadi artinya nilai-nilai budaya Cianjur itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agamis. Cuman mediumnya saja yang beda gitu. Mediumnya iya. Disesuaikan dengan kondisi masyarakat ketika itu gitu ya. Iya kan. Nah, ini sesungguhnya yang saya merasa agak khawatir gitu ya. Kalau ini masyarakat Cianjur tidak mengenal, tidak memahami, itu tadi. Gitu. Kalau tidak mengenal, jadi seolah-olah budaya itu seolah-olah jauh dari nilai agama, gitu. Padahal tadi ada akarnya juga di sana. Gitu ya. Gitu, karena memang Karuhun Cianjur yang menciptakan ini sudah masuk ke wilayah-wilayah Islam, sudah kental dengan Islam. Kan agak sedikit berkaitan dengan historis. Dulu kan yang namanya Cianjur itu tidak lepas adanya pengaruh Mataram Islam. Dulu ya tahun kurang lebih 1677 gitu, Oktober itu kan ada MOU antara Mataram dengan POC. Ya. Nah, jadi itu pengaruh-pengaruh kultur, baik sosial, budaya, politik juga memberikan warna Islam Mataram. Nah, ini adalah salah satu pengejawantahan dari influence, pengaruh-pengaruh dari Islam Mataram. Nah, seperti tadi kan, yang namanya mamaca itu wawacan dulunya tuh. Itu kan, jadi wawacan salah satu produk tembang Jawa yang dimana itu mempresentasikan nilai-nilai kehidupan dalam sebuah lirik yang namanya pupuh, gitu ya. Pak, ini panjang sih sebetulnya kalau dalam bentuk syair-syair ya, gitu betul. Ya, tapi yang pasti bahwa tadi pertanyaan tadi bahwa ini adalah salah satu representasi dari nilai budaya Cianjur. Gitu intinya gitu ya. Nah, yang patut diwariskan kepada masyarakat, ke generasi gitu. Betul, kalau dilihat dari ini sangat kuno, sangat antik, tapi kalau kita bedah
Dari secara simboliknya seperti tadi ini adalah representasi indung sebagai ibu. Gitu. Ini cukup menarik ya. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi sementara bahwa kaum milenial sekarang ini ya sudah banyak tidak mengenal ya. Jadi agak asing gitu ya dengan budayanya dia lebih menarik K-pop, R&B gitu kan. Kita tidak fanatik ya. Tapi sesungguhnya ini juga sekaligus lah, ini himbauan ke pemerintah ya, atau kepada stakeholder yang lain, ini cuma tolonglah bahwa nilai-nilai budaya lokal ini perlu di-push, perlu di-expose, dikenalkan ke generasi milenial khususnya gitu. Karena tadi filosofinya sangat banyak dan kuat sebagai akar budaya masyarakat yang jangan sampai hilang justru. Jangan sampai kita berganti akar budaya ke yang lain. itu sayang ya. Iya, betul. Nah, Pak Haji, untuk sekarang ini kan budaya dari luar begitu deras masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, kita juga gimana sih harus untuk bisa mempertahankan juga, sementara mungkin anak-anak muda sekarang cenderungnya lebih ke sana. Ya, itu problem ya. Tapi di satu sisi ini menjadi sebuah keniscayaan ya. Bahwa yang namanya sifat budaya itu dinamis. Artinya kalau pendekatan secara teoritis ada yang disebut alkulturasi. Jadi sesungguhnya bahwa sebuah kebudayaan itu sesungguhnya tidak akan lepas adanya influence. Iya, betul. Itu kan? Kita tidak boleh menafikan itu gitu ya. Tidak boleh menghalang-halangnya itu seperti apa gitu. Tapi persoalannya adalah ketika penetrasi budaya-budaya, sebutlah budaya-budaya luar ya, baik dari Barat, Eropa, Amerika, sesungguhnya yang paling ideal adalah basically budaya-budaya lokal itu harus kuat gitu loh. Itu kan? Jadi jangan sampai penetrasi kuat dari ini, sementara di lokal lemah. Itu kan ya. Nah, jadi ini sesungguhnya ini PR bersama ya. Berbicara budaya, masalah budaya adalah PR bersama stakeholders, dari mulai pemerintah, budayawan, seniman, masyarakat juga harus bersama-sama bagaimana mewujudkan sebuah identity ya. Nah, terus bagaimana tadi pertanyaan ketika penetrasi budaya Barat lah. Sementara sekarang yang namanya remaja-remaja atau milenial kan cenderungnya lebih senang mereka ya. Nah, itu sesungguhnya ini juga PR yang tadi bagaimana caranya tetap muatan-muatan lokal. Kalau menurut saya salah satu strategi harus masuk ke sekolah gitu. Harus masuk sekolah. Iya kan. Adapun influence atau pengaruh-pengaruh kita tidak bisa menapik itu. Maka welcome, jadi nggak masalah. Malah itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita gitu. Jadi artinya yang saya tadi jelaskan gitu, alhamdulillah, syukurilah ketika saya dari kecil sampai remaja ini, terus kemudian ayah saya juga silakan harus banyak wawasan dan sebagainya, belajar ini, itu menjadi sebuah menjadi sebuah tambahan wawasan, juga pengalaman estetis. Jadi ketika kita meng-create sebuah karya itu lain, ada sesuatu ya. Sunda ya, tapi itu kan itu yang dimaksud. Nah, ini kolaborasinya. Iya. Jadi strategi yang kedua adalah bagaimana kita sesungguhnya harus jangan bosan-bosan, seniman lah atau pekerja seni harus kreatif gitu. Jadi tetap kreativitas, inovasi juga butuh ya. Persis. Di kalangan seniman dan budayawan. Kadang-kadang kita mikir budayawan seniman ya udah gitu aja gitu pakemnya. Seolah-olah gitu nih bayangan saya. Padahal enggak juga. Enggak juga. Jadi karena memang sekarang sudah masuk global, jadi kita ada yang disebut budaya hibrid. Itu bahasa botani ya, hibrid gitu artinya. Jadi mencoba untuk mengkolaborasi itu. Tapi yang pasti bahwa pengejawantahan dari sebuah kreativitas dengan catatan tidak merusak benang merah substansinya. Pasti ya Sunda. Contoh misalnya, ketika sebelum Belanda itu kan Portugis dulu kan, masuk kan musik-musik ya. Nah, ketika proses waktu, seiring dengan waktu, keroncong itu adalah produk Indonesia loh. Walaupun Indonesia ya? Walaupun secara organologis dia memainkan gitar, biola, cakcuk, bass, cello dan sebagainya. Tapi
setelah itu menjadi sebuah produk desain musik Indonesia, ketika dia dipentaskan di Portugis, apa ini? Gitu. Nah, jadi itu tetap kan dikenal sebagai budaya Indonesia. persis. Tadi karena akar budayanya sudah Iya. kuat gitu ya. Tidak kemudian ada akulturasi tapi hilang. Gitu. Betul. Nah, jadi itu seperti keroncong ya. Saya itu asli Indonesia itu. Yang berakar dari seni tradisi. Iya kan? Dari gamelan, dari apa. Itu seperti itu. Jadi artinya dalam konteks global ini itu yang menjadi tantangan bagi para kreator Sunda itu. Iya. Jangan fanatik gitu. Seperti ini gitu ya. Seperti Cianjuran atau Mamaos ini yang saya teliti ketika saya menyusun disertasi gitu, ketika ke Belanda itu saya menemukan sebuah rekaman tahun 20-an ya, itu udah lain, sudah berbeda dengan yang barusan saya dimainkan udah lain. Oh, nadanya sudah bukan nadanya. Jadi artinya dari strukturnya, terus melodinya, varian sudah lain. Ya kan? Jadi tapi artinya memang mengalami perkembangan ya. Mengalami perkembangan. Makanya tadi saya bilang bahwa produk-produk seni tradisi itu jangan ditempatkan sebagai sebuah produk yang statis gitu loh. Betul. Karena perubahannya sebuah keniscayaan. Betul. Justru dengan perubahan itu juga orang bisa menikmati sesuai kondisi kekinian tanpa menghilangkan persis. Jadi untuk menekankan lagi tadi pertanyaan tadi, ini persoalan budaya adalah persoalan PR bersama. Jadi bukan hanya tugas saya, bukan tugas saya. Juga pemerintah, stakeholders yang lain harus bersama-sama memikirkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempertahankan budaya, itu akan kehilangan identity. Lagi-lagi karena ini hostnya santri, coba dalam Al-Arum gitu kan. Itu Tuhan itu menciptakannya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya Allah itu sangat memikirkan mulai penciptaannya itu mulai budaya beragam. Iya. Jangan sampai jadi seragam. Nah, artinya apa? Kata Allah untuk saling mengenal. Bisa ditafsir mengenal diri pribadi, mengenal bangsa lain, saling menghormati, saling menghargai. Gitu loh. Jadi aduh luar biasa ini sebab kalau kita bedah dari kurang waktunya pasti luar biasa. Itu aja titip lah pokoknya ke pemerintah, ke stakeholder semua. Ya, jadi artinya tolonglah khususnya untuk masyarakat Cianjur dan terutama para pemangku kebijakan di Cianjur, tolonglah. Saya dengar itu kan akan dikeluarkan Perda ya. Peraturan daerah itu adalah sebuah payung hukum. Saya juga sudah beberapa kali ngobrol dengan para pejabat, termasuk Pak Bupati juga saya pernah ngobrol. Selain juga juluk Perdanya. Jadi harapan saya bahwa Mamaos Cianjuran ini atau 3 pilar harus masuk ke wilayah pendidikan sekolah. Pendidikan ya, agar menguatkan budaya tidak hilang dari Cianjur. Malah saya usul lah ke DPR atau yang membuat regulasi. Kalau saya bilang mun hayang jadi Bupati Cianjur kudu bisa ngaos Mamaos Mempo lah. Jadi sudah mendalami gitu ya. Betul-betul. Oke, terima kasih Pak Haji atas bincang-bincangnya hari ini, luar biasa. Dapat banyak ilmu tentang budaya dan seni Cianjur. Mudah-mudahan nggak bosan ke depan kalau kita undang lagi. Insya Allah. Pemirsa, demikian pembicaraan kita yang luar biasa hari ini bersama. Oh iya, saya lupa nanya ini. Nama ngetopnya siapa nih Pak Haji? Kayaknya ada nama ngetop, saya pernah dengar nih. Iya, Yuswira Dirja aja. Yuswira Dirja ya. Kalau familynya Yuswiras gitu ya. Yuswiras ya. Jadi bersama Pak Haji Yuswiras kita sudah ngobrol panjang lebar. Kita ketemu pekan depan bersama Bincang Beranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sambil nembang enak nih ya Pak Haji. Dewi Astri Taning Lewi Baraja Inten Gumilang Puputon Sekar Kadaton Pamidangan Pajajaran Panyiwekan Sadayangan turunan gunung gumuruh gening pencaran salakan
domas